Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Tidak berasa sudah lama sekali saya tidak upload video tentang Tokyo Revenger sih. Sekitar sudah 3 bulanan saya tidak pernah upload video. Ya karena ada beberapa kesibukan sih. Dan kalian juga tahu kan, Tokyo Revenger sudah tamat. Dan sekarang saya akan membahas dari chapter yang saya belum lanjutkan sebelumnya sampai chapter terakhir Tokyo Revenger. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua karena sudah mau mensupport channel ini sampai sekarang. Walaupun saya sangat jarang untuk upload video sih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan daripada kita berbahasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 273. Panel manga awal memperlihatkan Shinichiro yang sudah kembali ke masa lalu. Di sana dia melihat ada Maiki yang baru datang. Maiki meminta Shinichiro untuk memperbaiki motornya. Shinichiro sedikit kaget dan bertanya berapa umur Maiki sekarang. Shinichiro pun menangis melihat Maiki yang sudah mati di masa depan kembali hidup di masa lalu. Beberapa saat kemudian, terlihat ada Sansu yang mengajak Shinichiro untuk berbicara di sebuah bar. Di sana Sansu mengatakan bahwa dia mendapatkan dua ingatan. Ingatan masa depan Shinichiro meninggal melompat dari atas jembatan, dan ingatan pada saat ini. Shinichiro pun berkata kepada Sansu bahwa dia melompati waktu. Setelah mengatakan itu, Shinichiro pun dan Sansu berpisah. Di perjalanan pulang, Shinichiro bertemu dengan Takemichi. Di sana Takemichi masih bocil dan berteriak akan menjadi seorang pahlawan. Di sana juga ada Kisaki Teta. Takemichi dihajar. Shinichiro menyelamatkan Takemichi. Di sana Takemichi meminta kepada Shinichiro bagaimana cara untuk menjadi kuat. Karena Takemichi ingin menjadi seorang pahlawan, Takemichi memiliki tekad yang kuat serta tatapan penuh ambisi, seakan mengingatkan dirinya sendiri saat Shinichiro mencoba untuk kembali ke masa lalu dan membunuh seseorang tanpa sengaja atau disengaja. Di sana Shinichiro memegang tangan Takemichi dan mengatakan bahwa jika tidak ada cara lain, kau bisa menggunakan kekuatan ini. Shinichiro pun pergi, meninggalkan Takemichi. Kita kembali ke masa sekarang, masa pertarungan Takemichi melawan Maiki. Terlihat di sana ada Waka, dan Waka sudah berkata semua yang dia tahu kepada Maiki dan Takemichi soal Shinichiro yang kembali ke masa lalu. Dari cerita Waka itu, Takemichi tersadar bahwa dirinya dan Shinichiro terhubung. Takemichi, Kisaki, Hina, dan Shinichiro itu adalah awal dari sebuah cerita dari Takemichi. Chapter 274. 13 Agustus 2003. Sebuah lorong. Shinichiro mencari keberadaan orang tua yang memiliki kekuatan untuk melompat waktu. Namun Shinichiro tidak menemukannya. Shinichiro mengira orang tua tersebut ada di masa lalu. Shinichiro kembali ke bengkelnya. Saat kembali dia melihat Baji yang sedang mencuri motor di bengkelnya. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Kazutora dan langsung memukul keras kepala Shinichiro. Dan itu adalah awal dari kejadian Shinichiro yang mati. Dan kembali ke masa sekarang. Di sana Maiki berkata bahwa itu adalah awal mula Shinichiro mati, serta semua kejadian itu terjadi setelah Shinichiro membagi kekuatannya dan memberikannya kepada Takemichi. Sontak semua orang di sana kaget, baik itu Kanto Manji maupun Tokyo Manji generasi kedua. Dan di sana Maiki mengatakan bahwa kutukan karena melompati waktu itu adalah Dark Impulsivity-nya. Dark Impulsivity-nya itu terus menggerogoti Maiki, deg-degan semakin kuat. Dan tampaknya Maiki tidak akan bisa mengendalikannya. Dan itulah alasan Maiki selama ini membuat semua teman-temannya menjauh darinya. Dan tidak ada pilihan lain selain melakukan itu. Dan pada saat itu juga Maiki merasa benar-benar ingin sangat mengamuk. Di sisi Takemichi, di sana dia sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Takemichi pun menyuruh Maiki untuk tidak menahannya. Takemichi berkata, "Geng Tokyo Manji generasi kedua dibuat untuk menolongmu. Jadi silakan lepaskan Dark Impulsivity-mu sekuat tenaga. Aku bisa melihat masa depan. Aku pasti akan melakukan itu. Jadi, cuma aku seorang yang bisa menghancurkan Dark Impulsivity-mu, Maiki." Maiki pun melepaskan Dark Impulsivity-nya, dan Takemichi bersiap untuk melawannya. Chapter 275. Maiki terlelap oleh Dark Impulsivity-nya. Maiki berlari ke arah Takemichi sambil memegang katana. Di sisi lain pertarungan, Panchin berkata, "Buat apa pertarungan ini jika yang dikatakannya adalah benar?" Takemichi walaupun sempat menghindar, namun serangan dari Maiki lebih cepat dari sebelumnya. Takemichi terkena serangan Maiki. Di sana Sansu berkata, "Aku tahu, kau tidak akan bisa menghapus kutukan ini."
Maiki dan Dark Impulse-nya itu tidak bisa dipisahkan. Mereka satu dan sama. Aku telah mengikuti Maiki seolah-olah aku sedang kesurupan. Bodohnya aku. Shinichiro mati sebab kutukan itu. Baji, Emma, dan juga Draken, semua orang yang berusaha menyelamatkan Maiki akan berakhir dengan kematian. Itulah apa kutukan itu. Kau juga akan mati, Anagaki. Dan yang benar saja, Maiki berhasil menusuk katananya ke bagian perut Takemichi. Namun Takemichi tidak berhenti. Takemichi mendekati dan memeluk Maiki dengan katana yang tertancap di perutnya. Takemichi berkata, "Aku tidak akan kalah, Sano Manjiro. Aku akan pikul Dark Impulse-mu di punggungku. Jika kau melakukan sesuatu yang bodoh, aku akan mengajarmu. Kau adalah teman seumur hidupku." Mendengar kata teman, Maiki pun berhenti dan kembali ke diri aslinya. Perlahan Takemichi terjatuh. Maiki sangat merasa terpukul atas apa yang terjadi. Takemichi terduduk dengan katana yang menancap di perutnya, dan perlahan kesadaran Takemichi pun menghilang. Teriakan keras keluar dari mulut Maiki. Chapter 276. Takemichi terduduk lemas di pangkuan Maiki. Maiki berteriak menyebut nama Takemichi. Maiki berkata sambil menangis, "Aku cuma berusaha mencegah hal ini terjadi. Satu-satunya alasanku membuatmu menjauh dariku, agar hal seperti ini tidak pernah terjadi." Tidak cuma Maiki, anggota Tokyo Manji yang melihat kejadian tersebut, semuanya meneteskan air matanya. Maiki pun berteriak, "Bangunlah untukku." Dan tetesan air mata Maiki jatuh ke tangan Takemichi. Seketika itu, Takemichi tersadar, namun bukan di masa sekarang, melainkan masa lalu, saat Takemichi masih kecil. Takemichi tersadar di atas ranjang tidurnya, dan pernyataannya, apa sebenarnya terjadi? Tahun sekarang adalah tahun 1998. Takemichi berlari ke arah cermin dan mengusap-ngusap mukanya, serta berkata, "Tidak mungkin, aku waktu kelas 1. Aku, Maiki seharusnya menusukku, dan aku harusnya mati sekarang. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa melompati waktu." Takemichi pun berlari keluar, berlari sekencang tenaga, dan sampailah Takemichi di depan sebuah rumah. Takemichi menekan tombol bel rumah tersebut. Di sana, tiba-tiba muncul seorang dan bertanya, "Aku tidak mengenalmu. Sedang apa kau ada di depan rumah Maiki?" Dan orang tersebut adalah Baji. Takemichi dipukul oleh Baji. Di sana juga muncul Enma, yang menyuruh untuk tidak berantem di depan rumahnya. Tidak cuma Enma, di sana juga muncul Shinichiro. Takemichi pun kaget melihat semua tersebut. Di sana juga muncul Sansu Haruchio saat masih polosnya. Tentu saja di sana semua orang tidak tahu siapa itu Takemichi. Di sisi Takemichi, di sana dia sadar bahwa sekarang Takemichi masih kelas 1 SD. Tentu saja mereka belum mengenal Takemichi. Di sana tiba-tiba muncul Maiki, dan Maiki awalnya menanyakan siapa Takemichi. Saat melihat lebih jelas, Maiki pun berkata, "Kau Takemichi." Chapter 277. Di sana Maiki dan Takemichi pun menyadari bahwa mereka berdua sudah melompati waktu. Maiki dan Takemichi berlari bersama. Di sana Maiki menjelaskan bagaimana awal dia kembali ke masa lalu. Begitupun juga Takemichi. Takemichi dan Maiki sangat bahagia. Dan itu semua adalah sebuah keajaiban. Serta kenapa mereka tiba-tiba berlari, karena mereka tidak tahu dan mereka tidak bisa berdiam diri. Panel berganti memperlihatkan Takemichi dan Maiki berdiri di sebuah atas bangunan. Di sana Maiki bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Saat Maiki menggenggam tangan Takemichi, semua sudah terjadi. Takemichi juga menegaskan, kemungkinan Takemichi memberikan kekuatannya kepada Maiki, dan tanpa disangka, mereka berdua melompati waktu. Pada saat itu juga, Maiki dan Takemichi bertekad untuk tidak berjuang sendirian lagi, dan berkata, "Mari kita lakukan bersama, pembalasan kami." Panel manga berganti, sebuah kuil, orang-orang berkumpul. Di sana Baji mengajak untuk membuat sebuah geng. Dan di sana Takemichi berkata, "Bolehkah aku mengajak satu orang?" Dan orang yang diajak Takemichi adalah Kisaki Teta. Di sisi Takemichi ingin merubah segalanya. Yang dulunya musuh, Takemichi ingin merubahnya menjadi teman. Di sana juga Maiki mengajak Sansu untuk bergabung. Semua lancar. Ulang tahun Maiki. Maiki mendapatkan sebuah motor tanpa harus terbunuhnya Shinichiro. Black Dragon, Yokohama Tenjiku. Takemichi dan Maiki menyelamatkan semuanya. Dan pada akhirnya, semua geng berkumpul dan disatukan oleh Maiki menjadi Tokyo Manji. Panel berganti. Maiki dan Takemichi berdiri di atas gedung. Di sana Maiki berkata, "Takemichi,
Dengan saat ini, kita sudah menaklukkan satu negara. Takemichi meneteskan air matanya. Begitu juga Mikey. Takemichi berkata, akhirnya ini berakhir. Pemimpin geng Tokyo Manji, Sano Manjiro. Presidir Takemichi. Wakil Presidir Draken. Petugas staf Kisaki Teta, Baji Anmatsuji, dan juga Shifuyu. Kapten Divisi 2, Mitsuya, dan wakilnya adalah Hakai. Kapten Divisi 3, Ayashida Haruki, dan wakilnya adalah Pean. Kapten Divisi 4, Kasutora. Divisi 5, Sansu, dan wakilnya adalah Senju. Kapten Divisi 6, Smile, dan wakilnya adalah Hengri. Kapten Divisi 7, Teju Shiba. Divisi 7 tidak memiliki wakil kapten karena mereka merebut posisi. Kapten Divisi 8, Izana, dan wakilnya adalah Kakucho. Mikey berteriak keras sambil meneteskan air matanya. Mulai saat ini, Tokyo Manji dibubarkan. Teriakan semua orang mendengar perkataan dari pemimpinnya. 11 tahun kemudian, 3 Juli 2017, sebuah gereja, suara lonceng pernikahan terdengar. Chapter terakhir Tokyo Revenger, chapter 278. Sebuah ruangan, terlihat ada Takemichi dan Mikey. Di sana Mikey berkata, "Kurasa kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang gila lagi. Sekarang aku rasa aku akan kesepian Takemichi." Takemichi dan Ina pun akan melakukan acara pernikahan. Shifuyu berlari. Di sana ada Mikey dan Draken. Perbincangan yang sangat akrab antara Draken dan Mikey. Shifuyu di sana menatap ke arah Draken dan Mikey serta berkata dalam hatinya, sudah 11 tahun sejak Tokyo Manji dibubarkan. Semua sudah menempuh jalan hidup masing-masing. Mikey menjadi pembalap motor. Draken adalah mekanik dari tim Mikey. Manji teratas. Terlihat di sana ada Kisaki Teta dan juga Kokonoi. Koko dan Kisaki adalah presidir dan wakil dari grup Taiko. Izana mengelilingi dunia sebagai direktur dari organisasi Nirbala yang disebut Tenjiku. Mochi bersama yang lainnya menjadi sukarelawan untuk anak yatim piatu yang kurang mampu. Haitani bersaudara menjalani klub seperti biasa, bicara mereka masih seenaknya. Sansu, Senju merintis sebagai 2 bintang YouTube bersaudara cantik. Uang itu nampaknya dibelanjakan oleh Takeomi, produser yang memproklamirkan diri. Shinichiro menjalankan SS motor. Inui kerja di tempat Shinichiro. Waka dan Benkai membentuk gym bela diri. Terano Zord adalah juara kelas berat seni bela diri asing. Ketika dia datang ke Jepang, dia nongkrong di gym Waka dan Benkai. Taiju memiliki banyak restoran. Akai bekerja sebagai model papan atas luar negeri. Yusuha sebagai manajer Akai. Mitsuya adalah perancang muda yang sedang naik daun. Panci dan Pean memiliki sebuah real estate. Hangri dan Smile menjalankan toko ramen bersama. Akun adalah penata rambut. Takuya adalah apoteker. Makoto meneruskan kuil keluarganya. Yamagishi sebagai pegawai negeri. Hanma menghabiskan hari-harinya menjalani dunia fotografer lepas. Naoto adalah jurnalis majalah okultisme. Enma adalah seorang ibu rumah tangga. Sepertinya Enma sudah menikah dengan Draken. Dan Shifuyu adalah presidir dari Pekjelen. Dan Shifuyu memiliki 2 karyawan yang arogan dan tidak kooperatif. Semua orang mengikuti jalan yang mereka tempuh. Semuanya ada di puncak kebahagiaan mereka. Takemichi dan Hina pun akan melakukan acara pernikahan, mengucap janji setia untuk selamanya. Di sisi Shifuyu, dia melanjutkan perkataan dalam hatinya sambil meneteskan air matanya. Tapi akulah orang yang tahu. Aku tahu. Bahkan kau tidak menerima kebahagiaan ini dengan instan. Aku tidak tahu, tapi aku di suatu tempat di belakang ingatanku. Di belakang itu, dia gagal lagi dan lagi. Dia berhasil dalam sebuah keajaiban. Takemichi pun mencium Hina. Takemichi dan Hina resmi menikah. Dan semua orang mengucapkan selamat kepada Takemichi. Takemichi pun berkata, "Semuanya, terima kasih." Pembahasan Tokyo Revenger akan selesai di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian karena sudah mau mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Dan juga saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya benar-benar sangat jarang untuk upload. Dan karena Tokyo Revenger sudah habis, mungkin beberapa next video selanjutnya saya akan membahas beberapa tentang rekomendasi manga, manhwa, dan juga movie-movie yang akan tayang pada 2023. Dan tidak berasa, akhirnya saya selesai membahas Tokyo Revenger. Ya walaupun agak telat-telat banget sih. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.